Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Kita baca salawat dulu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa shifaiha wa nuril absar wa ghidaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin rahimakumullah. Ya, alhamdulillah dengan kucuran hujan yang mana semoga kucuran hujan ini menjadi pertanda turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang masya Allah meskipun kucuran hujan cukup deras, ya, tapi panjenengan semua tetap hadir ada di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Nabi SAW pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah, ajruki ala qadri nasibiki. Pahala yang kau dapatkan wahai Aisyah itu tergantung capeknya kamu, lelahnya kamu dalam beramal. Nah, jadi semakin orang itu ada tantangan di dalam amalnya, semakin seorang itu sulit dalam mengarungi amalan tersebut, semakin besar resikonya, maka pahalanya lebih azim, lebih besar di sisi Allah Ta'ala. Sehingga ya kita berharap kepada Allah dengan hadirnya kita meskipun ya hujan-hujanan, ya mudah-mudahan kehadiran kita ada di sini meskipun kehujanan menjadi amal yang kelak di akhirat bisa membuat kita selamat di hadapan Allah. Ya bisa jadi hadirnya kita hujan-hujanan seperti ini, ternyata perjalanan inilah yang menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah Ta'ala. Karena pahala itu semakin besar ya tantangan amal, maka pahalanya pun juga semakin besar. Nah, tapi kita juga mendoakan kepada mereka teman-teman ini ya, banyak yang berhalangan hadir, mungkin di sana hujannya lagi deras sekali dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan mereka tetap mendapat bagian ya daripada majelis pada malam hari ini juga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kita masih membahas nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu masih tentang puasa. Tentang puasa khususnya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua panjang umur insyaallah. Ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala Jibril li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka ramadhana falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Qul amin. Nah, ini malaikat Jibril hadirin, saking gampang seorang itu dapat maaf dari Allah di bulan Ramadan. Terbuka pintu surga, pintu neraka ditutup rapat-rapat, jin manusia dibelenggu. Gampang orang yang betul-betul mengemis kepada Allah ya,
betul-betul meminta, mengadakan tangan yang kosong ini kepada Allah, akan dapat ampunan. Sampai malaikat Jibril mengatakan apa? Barang siapa yang dikasih oleh Allah umur mendapati Ramadan, lah kok falam yughfar lahu. Loh, dia ini sebulan kesempatan gagal untuk mendapat ampunan Allah. Apa kata malaikat Jibril? Ab'adahullah, semoga dia dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya Allah. Katakan amin wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Maka Nabi mengatakan faqala Rasulullah SAW, amin, diamini. Ini yang doa malaikat, bukan hanya malaikat ya, panglimanya malaikat, yang mana mereka nggak pernah maksiat, selalu taat. Yang mengamini siapa? Pemimpinnya para nabi dan para rasul, seorang kekasih Allah Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kira-kira mustajab apa enggak? Ya nemen mustajab. Duh, kenapa kok sampai ada ungkapan seperti ini dari malaikat Jibril? Maka di sini Habib Abdullah Al-Haddad beliau mensyarahi, beliau menjelaskan kultu. Saya pun berpendapat daripada hadis ini, kata beliau, wadzalika, semata-mata hal tersebut litayassuri asbabil maghfirah fi Ramadan aktsar minha fi ghairi minasyuhur. Lu malaikat Jibril sampai mengatakan orang dapati Ramadan sampai lebaran kok belum diampuni dosanya. Ini orang semoga tambah dijauhkan sama Allah. Lu kenapa kata beliau? Ini sebetulnya saking gampang orang itu untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, lebih daripada 11 bulan yang lain. Lu bulan ada 12 bulan. Ramadan ini paling gampangnya kita mendapat ampunan. Lah kok tetap tidak berhasil? Falaysa yuhramul maghfirah fihi illa man tafahasha i'raduhu anillah. Ini kata-kata yang mengerikan hadirin. Beliau Imamul Haddad mengatakan, maka tidak ada satupun yang dihalangi atau terhalang daripada ampunan Allah di bulan Ramadan, kecuali memang orang yang sangat jauh berpalingnya dari Allah, ya, sangat jelek dirinya ini di hadapan Allah. Wa aduma jara'atuhu 'ala Allah Ta'ala. Ini orang berarti punya salah besar sekali kepada Allah. Ya. Orang kok sampai tidak mendapatkan ampunan, ini tanda-tanda celaka. Ya, sebesar apapun kesalahan manusia, yang mana kita ini khotok, ya, kita semua bersalah, kita semua berdosa. Tapi lah kalau sampai Ramadan, sampai Lebaran tidak dapat ampunan, ini berarti kalau bahasa Tubannya apa? Kebacut ini ya. Yuspol, ini kenemenan berarti. Entah kenapa dia, apa mungkin dia ya menyakiti hati Nabi, ya, ada kekeliruannya kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi. Apa kesalahannya ini? Kok saking begitu besar Allah Ta'ala bagi-bagi ampunan, dia tidak dapat. Sehingga karena begitu besar kesalahannya, karena begitu jauh dari Allah, fastaujabal bu'da wa tarda an babillah, sehingga hamba tersebut dia berhak mendapatkan kejauhan dari Allah, bahkan berhak untuk diusir dari pintu Allah. Nas'alullah al-afiyah min sakhatihi wa adzabihi wa jami' bala'i. Kata beliau, semoga kita ini diselamatkan. Kita minta kepada Allah untuk afiah, diselamatkan daripada murkanya Allah, azabnya Allah, dan semua bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Waqad warada anna abwabas sama' wa abwabal jannah tuftah kulluha fi Ramadan. Dan diriwayatkan bahwa semua pintu langit, semua pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Wa tughlaqu abwabun niran. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ya, ini
Apa hikmahnya? Ya, misalnya ada yang bertanya-tanya, lu memang kenapa? Apa urusannya pintu surga dibuka, ditutup, neraka dibuka atau ditutup? Lah wong kita ini kan masih hidup di alam dunia. Lah memang apa kaitannya? Dijelaskan oleh para ulama, hikmah dibukanya pintu surga di bulan suci Ramadan semata-mata agar terhembus aura-aura surgawi itu kepada penduduk bumi, sehingga hembusan-hembusan surgawi itu terhembus ke seluruh makhluknya Allah, sehingga diri ini semakin merasa semangat dalam beribadah. Ditutup rapat pintu neraka sehingga aura-aura neraka, aura-aura jelek itu betul-betul ditutup oleh Allah sehingga tidak mempengaruhi daripada umat manusia. Makanya orang itu banyak yang semangat ibadah pada umumnya ya, kecuali naudzubillah orang yang punya kesalahan besar tadi itu, rata-rata mesti tambah taat hadirin. Mungkin setiap hari nggak banyak sholat sunnah, tapi ini Ramadan, insya Allah tarawih setiap hari. Lu kenapa bisa semangat gitu ya? Di antaranya ini tadi. Lu pintu-pintu surga dibuka sama Allah, jadi aroma-aroma aura-aura surgawi itu apa? Terhembus kepada mereka, semangat tadi. Wa tuqayyad maradatu syayatin wa yudhabu bihim ilal bihar kay la yufsidu 'alal muslimin siyamahum wa qiyamahum. Setan-setan dibelenggu oleh Allah. Bahkan diletakkan di dasar lautan supaya tidak bisa mengganggu muslimin, enggak bisa mengganggu puasanya, enggak bisa mengganggu tarawihnya. Lah kalau tetap enggak tarawih, ya seperti yang kemarin kita bahas. Ya jangan menuduh setan nggih. Ya berarti memang nafsunya sudah tercetak sebagai al-ammarah bisu. Nafsunya sudah terdidik mengajak kejelekan tanpa gangguan setan. Naudzubillah min dzalik. Wa yunadi munadin kullu lailah fi min Ramadan. Setiap malam Ramadan itu hadirin, setiap malam Ramadan itu para malaikat berpatroli seraya mengatakan apa? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai kamu yang menghendaki kebaikan, aqbil, menghadaplah kepada Allah. Kamu yang pengen mendapat anugerah Allah, kamu yang pengen mendapat ridhonya Allah, sayangnya Allah, ampunan Allah, surganya Allah, aqbil, ini waktu. Menghadaplah sekarang kepada Allah. Minta sekarang sama Allah, ini waktu. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Dan wahai kalian yang menginginkan berbuat kejelekan, aksir, kurang-kurangi kemaksiatanmu. Kenapa? Karena kekurangan ajaranmu kepada Allah di Ramadan itu tidak sama imbasnya sebagaimana engkau kurang ajar kepada Allah di luar daripada bulan suci Ramadan. Jadi malaikat pun memperingatkan, karena malaikat tahu imbasnya. Malaikat tahu bagaimana itu neraka. Malaikat tahu bagaimana pedihnya. Sampai ikut menyatakan apa? Baya baghiyal syarr adosir. Yang mau maksiat kurang-kurangi. Wa warada aidan, sebagaimana juga diriwayatkan, anna man taqarraba ila Allah ta'ala fi Ramadan bi fariidatin adallahu 70 fariidah fi ghairi. Ya, seseorang yang mendekatkan dirinya kepada Allah beramal amalan fardu, sholat fardu misalnya ya, dan lain sebagainya yang hukumnya wajib di Ramadan, itu pahalanya diganjar seperti dia melaksanakan 70 kali. Jadi sholat subuh sekali pahalanya 70, sholat zuhur sekali 70, dan demikian. Nah, makanya juga misalnya panjenengan i'tikaf ketika i'tikaf ada di masjid, diniatkan fardu. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, menazarkan i'tikaf. Tapi nadarnya niki hadirin dikasih qaid, dikasih batasan. Yaitu dengan mengatakan bahasa Indonesia tidak apa-apa. Tapi kalau secara bahasa Arab niku, nazartul i'tikaf fi hadzal masjid
ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ya, saya bernazar i'tikaf di dalam masjid ini selama saya di sini. Semata-mata karena Allah. Setelah itu baru niat i'tikaf. Setelah nazar baru niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf al-mandhur. Saya niat i'tikaf sebagaimana yang saya nadarkan barusan. Ini i'tikafnya panjenengan jadi i'tikaf fardu. Dilipat gandakan 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu. Nah, jangan niat i'tikaf los gitu aja karena ulama berbeda pendapat. Kalau saya nazar i'tikaf di masjid, itu ada pendapat mengatakan minimal sehari. Nah, kalau tidak dikasih waktu apa? Selama saya di sini. Nah, harus ada apa? Madum tufi. Selama saya di sini. Nah, selama saya ada di dalam, saya nazar i'tikaf di masjid ini. Oh, wajib sehari. Wajib seharian i'tikaf di dalam masjid. Jadi amalan fardu di Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat. Termasuk panjenengan menafkahi orang yang wajib panjenengan nafkahi. Ya, kan fardu hukumnya ya. Menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi. Itu pahalanya 70 kali lipat. Dan seterusnya dan seterusnya. Wa man taqarraba fihi binafilatin adalat lahu fariidhah yu'addiha fi ghairi. Barang siapa yang melaksanakan sunnah-sunnah, amalan sunnah di bulan Ramadan, diganjar oleh Allah sebagaimana ia menjalankan ibadah tersebut yang hukumnya fardu. Fa nawafil Ramadan bimanzilatil faraid fi ghairi min asy-syuhur min haitsu shawab. Kata Habib Abdullah, amalan-amalan sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini pahalanya di sisi Allah seperti ibadah fardu, dan ibadah fardu dengan sunnah ini perbandingannya jauh hadirin. Nah, jadi dimanja oleh Allah ya. Umatnya Nabi ini dimanja. Amalan sunnah ya dihitung amalan fardu. Dan amalan fardu yang dilaksanakan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya sampai 70 kali lipat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, barang siapa yang puasa bulan Ramadan wa qamahu, dan menghidupkan malamnya dengan ibadah, tapi dengan catatan imanan. Imanan ini kalau kata Imam Al-Haddad maksudnya apa? Buat tasdik biwa'dillah, yaitu ketika mengamalkan itu mempercayai janji Allah, tidak ragu. Wahtisaban, yaitu al-ikhlas, semata-mata puasanya karena Allah. Puasa Ramadan menghidupkan malam-malamnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu semuanya semenjak dia balik, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu.
Lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma barik lana fi Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, sebagaimana sering kita ulangi, Nabi SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha baik, maha sempurna, yang mana tidak menerima amalan kecuali amalan yang bagus. Bagaimana amalan itu supaya bagus? Maka harus disertai dengan adab-adab dalam beramal. Jadi nggak sekedar, ya kalau misal puasa, nggak sekedar sahur, nggak makan, nggak minum, nggak melaksanakan yang batalkan, kemudian berbuka, ya, tapi ada adab as-shaim, adab-adab orang yang berpuasa, yang kalau ini dilengkapi maka bagus kualitas puasa kita. Ini Allah adat ngajari kepada kita. Walis-shaim adab la yakmulu siyamuhu illa biha. Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada adab-adab yang harus dijaga, yang tidak sempurna puasanya kecuali dengan menjalankan adab ini. Famin ahamiha, yang pertama, yang paling penting, yaitu an yahfad lisanahu anil kadzib wal ghibah wa anil khawt fima la ya'ni wa yahfad aynahu wa udhunahu anin nadhar wal istima' ila ma la yahilu lahu wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqi. Yang paling penting, karena hikmah puasa yang terbesar kemarin yaitu apa? La'allakum tattaqun. Kita melatih hawa nafsu kita tidak membiasakan atau tidak melanjutkan kebiasaan menuruti hawa nafsu sebagaimana sebelum Ramadan. Sehingga biasa kalau mulut biasa bohong, direm. Biasa ngerasani, direm. Ya. Tapi bukan cuma pas puasa tok ya. Mau ngerasani misalnya sih nanti habis maghrib. Jadi ghibah misalnya ya, ngerasani ini secara umum jelek, dosa besar. Maksudnya dosa yang parah gitu ya. Di bulan suci Ramadan tambah jelek lagi. Pas puasa di bulan Ramadan jelek lagi. Jadi bukan sih nanti pas buka sebenarnya, sama aja. Ya, soalnya ngerasani di bulan Ramadan meskipun pada malam hari ya jelek, apalagi pas puasa tambah jelek lagi. Kenapa? Karena bisa menghanguskan pahala puasa. Berhenti berbohong, berhenti apa?
ngerasani. Lah Ramadan ini kan kemarin kita bahas nggih. Ramadan ini dikatakan oleh ulama napa? Madrasah, sekolah. Supaya kita tuh enggak gitu terus ngerasani terus sampai tua. Bohong terus enggak. Nah, ini dibiasakan. Ramadan takrim sehingga ketika lebaran setelah lebaran sudah biasa nggak ngerasani sebulan. Jadi ngerasani itu kayak sesuatu yang enggan. Sesuatu yang aduh enggak wis. Mau bohong enggak wis gitu ya. Kemudian masuk ke dalam hal yang nggak penting. Nah, itu jangan. Kemudian menjaga matanya, telinganya daripada melihat atau mendengar sesuatu yang nggak halal. Sesuatu yang bukan daripada haknya. Nah, dijaga. Bukan berarti setelah lebaran boleh, enggak. Kapanpun dilarang, apalagi Ramadan. Karena Ramadan ini peluang kita untuk naik level. Peluang kita untuk naik level. Wakadalik, begitu juga yahfadhu batnah an tanawulil haram syubhah. Ketika berpuasa tetap menjaga perutnya daripada memakan yang haram atau yang syubhah. Syubhah ini apa hadirin? Syubhah ini yang enggak jelas halal haramnya. Apa haram, apa halal, enggak ngerti. Ini namanya apa? Syubhat, ditinggalkan. Wa khususun indal iftar. Apalagi pas berpuasa, pas berbuka. Mana sudah berpuasa, tidak makan, tidak minum, bukanya nyolong, misalnya hasil punyanya orang. Mana yajtahid jiddan an la yuftir illa alal halal. Sehingga kita diajari berusaha sekali untuk tidak makan berbuka kecuali dipastikan halal. Bahkan sebagian salaf itu hadirin sampai ya menasihati idza sumta fandur ala ayyi syai'in tuftir. Kalau kamu berbuka, maka perhatikan kamu bukanya pakai apa? Dalam artian apa? Pastikan yang halal. Nah, misalnya dikasih daging yang sudah sudah bungkusan misalnya ya. Frozen gitu, daging kambing atau ayam. Tapi nggak ada stempel halal misalnya. Tulisannya tulisan Cina. Misalnya misal contoh ini. Tulisan halal dicari enggak ada. Maka ini termasuk syubhat. Kita ragu apakah ini ayam atau apakah ini kambing atau sapi disembelih oleh seorang muslim atau tidak. Karena ketika yang menyembelih bukan seorang muslim, hukumnya jadi bangkai, jadi haram. Perhatikan kata beliau, kata para salaf, kamu buka pakai apa? Wa indaman tuftir, kamu berbuka hidangan dari siapa? Nah, ini semata-mata sebagai isyarat, sebagai anjuran untuk berhati-hati ya dengan amal kita berbuka puasa. Wa kadzalik begitu juga yahfadzus shaim, orang yang berpuasa seharusnya menjaga segala anggota tubuhnya jami' jawarih an mulabasatil azam summa anil fudul, daripada segala yang beresiko berdosa. Jangan, kan fungsi utamanya puasa ini apa? Untuk menekan hawa nafsu kita. Nah, kalau bulan puasa pun kita ngikuti hawa nafsu, ya akhirnya hikmah la'allakum tattaqun di sini kurang untuk kita. Ya. Apa yang enggak penting ditinggalin. Nah, fabidzalik, kalau sudah seperti itu dijaga dirinya, dijaga anggota tubuhnya, yatimu shaumuhu wa yasku. Puasanya akan sempurna dan menjadi suci. Wa kam min shaimin, kata beliau. Berapa banyak orang itu berpuasa, ikut sahur, ikut berbuka, akan tetapi yut'ibu nafsah bil ju' wal 'atash. Dia hanya melelahkan dirinya dengan lapar dan haus. Kenapa? Wa yursil jawarihahu fil ma'asi. Dia melepaskan dirinya ini, dia melepaskan anggota tubuhnya dirinya untuk bermaksiat. Mata ya tetap jelalatan, misalnya ngomong ya tetap berbohong, ya tetap tetap ngerasani tadi itu. Ya. Fayafsud bidzalika shaumuh, maka rusak puasanya dia. Wa yudhi bidzalika ta'abuh,
dan capeknya dia ngelak hausnya itu sia-sia. Kama qala alaihi salatu wassalam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak kata Nabi orang itu berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya dua. Apa itu? Apa dapat pahala? Belas. Apa yang dia dapat? Hanya ngelak dan lapar. Pahala tidak ada. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ada hal yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi dua. Ini sebagai penutup ya. Ada dua perkara yang membatalkan puasa. Ada yang membatalkan itu dalam artian membatalkan secara zahir, puasanya batal dan wajib diqadha. Yaitu jika dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka minum, ya, memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang terbuka, berhubungan suami istri dan lain sebagainya yang kita pelajari ada di fikih itu puasanya batal dan wajib diqadha. Tapi ada juga yang kedua, dia memang tidak membatalkan amalan puasanya, tapi membatalkan ruh, membatalkan pahala daripada puasa. Puasanya tetap sah, ya tetap sah. Gak wajib qadha, tidak wajib qadha. Tapi gara-gara 5 perkara ini, pahala puasanya menjadi batal. Apa saja itu? Khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara ini yang membatalkan pahala puasa. Jadi orang puasa, tapi salah satu di antara 5 ini terlaksana, pahalanya hilang. Hangus kayak angin ya, kayak asap di dupa ini. Gitu. Apa saja? Yang pertama, al-kidhib, berbohong. Termasuk hal-hal yang remeh. Sudah sampai mana? OTW, padahal belum. Hilang pahalanya. Berbohong waktu puasa itu membatalkan pahala. Wal ghibah, ngerasani, rasan-rasan. Ya, rasan-rasan pas puasa bisa membatalkan pahalanya. Kemudian an-namimah, mengadu domba. Kamu ngerti? Kamu itu loh dilok nobe ini. Kamu, hilang pahalanya. Ya. Kemudian al-yamin al-kadzibah, sumpah palsu. Sumpah demi Allah, tapi bohong, menghanguskan pahala. Yang terakhir juga an-nadharu bisyahwa, memandang ya seorang wanita dengan syahwat. Bahkan ulama mengatakan termasuk memandang kepada istrinya yang halal. Loh, tapi dengan syahwat ini bisa membatalkan, resiko membatalkan. Karena hikmah daripada puasa tadi apa? Menekan hawa nafsu kita, tidak kita manjakan hawa nafsu kita, khususnya terlebih di bulan suci Ramadan. Nah, jadi hati-hati ya, ada 5 perkara ini puasanya sah enggak? Sah. Wajib qadha? Ya enggak wajib, kok enggak batal. Cuman pahalanya apa? Enggak ada. Padahal Nabi SAW beliau bersabda apa? Liushaim farhatan. Orang itu kalau berpuasa dan sempurna itu mendapatkan apa? 2 kebahagiaan. Yang pertama inda fitri, yaitu ketika berbuka puasa. Senang. Kenapa? Karena mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Yang kedua wa inda liqa'i rabbih, dan ketika pertemuannya kelak, ketika kembali kepada Allah, melihat betapa agung pahala puasa yang selama ini dilaksanakan, dia akan merasa beruntung dengan puasa yang selama ini dia kerjakan ketika hidup di alam dunia. Masih ada beberapa adab yang penting sekali untuk kita kaji, yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman
وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرائي وصدوري جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وتقدس عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاء فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم